Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Luna dan Putih. Bagaimana kabarnya? Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan berapa? 6 ya, Luna dan Putih. Silakan Luna Putih, malam ini mau mempelajari tentang apa? Silakan. Bangun ruang sisi datar, Pak. Bangun ruang sisi datar ya? Kedengaran sama Bapak ya? Betul, bangun ruang sisi datar. Oke. Kita ke pertemuan kemarin sudah mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Bangun ruang sisi. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar, Luna dan Putih? Kenapa, Pak? Apa yang termasuk bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun 3 dimensi atau bangun yang punya volume yang sisinya dia datar. Apa saja kemarin yang kita pelajari? Satu diantaranya apa? Kubus. Nah, yang kedua adalah apa? Bangun ruang sisi Balok, datar, balok. Yang ketiga yaitu Dimas. limas. Lalu yang lainnya apa? Prisma. Jadi kalau bangun ruang dilihat dari sisi, nah jadi kalau bangun ruang dilihat dari sisi, dia ada dua jenis, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah yang termasuk bangun ruang sisi datar ada tadi kubus, seperti itu. Lalu balok, kemudian prisma, kemudian limas. Nah, mungkin bagian-bagiannya juga sudah diketahui oleh Luna dan Putih. Nah, selanjutnya yang mesti diketahui oleh Luna dan Putih adalah pengertiannya. Pengertian dari bangun-bangun ruang tersebut. Nah, apakah yang dimaksud dengan kubus? Siapa yang mau jawab? Apa itu kubus? Pengertian kubus apa? Nah, biasanya kalau mengartikan atau memberikan pengertian pada bangun ruang, biasanya kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh berapa sisi dia? Oleh 6 ya.
Jadi kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi, nah, serupa yang berwujud bujur sangkar, gitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya bagian-bagian kubus. Apa bagian-bagian kubus, Luna dan Putih? Oke, bagian-bagian kubus. Apa saja bagian-bagian kubus, Luna dan Putih? Kita ketahui di antaranya bagian-bagian kubus ada apa saja? Ada bidang, ada rusuk, ada diagonal ruang, ada bidang alas, ada diagonal bidang, ada sudut, seperti itu. Oke, Bapak izin share screen ya. Nah, terlihat Luna dan Putih, Bapak ngambil dari blog yuksinau.id. Nah, ini adalah bagian-bagian kubus Luna dan Putih. Seperti itu. Bahwa ada, nah ini disebut dengan kubus. Ada bidang, nah ini bidang atas, bidang bawah, bidang samping, depan, belakang. Ada rusuk, CG, GH, HE, EF, ini namanya rusuk. Ada diagonal ruang. Nah, ketika ditarik garis C ke E, ini disebut diagonal ruang. Lalu ada bidang alas. Nah, ini bidang alas. Ada diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang, dia mengambil garis atau diagonal pada bidang. Kalau ruang, dia melewati ruangnya, ruang di dalamnya. Kalau dia bidang, dia melewati bidang sisinya. Misalkan B ke E, A ke F, itu namanya diagonal bidang. Lalu ada sudut. Nah, sudut ini. Sudut ini. Jadi, sudut adalah yang dibatasi oleh berarti apa? Rusuk dan diagonal bidang. Seperti itu. Gitu.
Silakan dipahami dulu. Jadi pengertian kubus ada bangun ruang. Nah, dia dimulai dari bangun ruang yang mana dia dibatasi oleh 6 sisi. Nah, ini 6 sisi. 1, 2 di bawah, 3, 4, 5, 6. Samping kiri, samping kanan, depan, belakang. 6 sisi yang berbentuk persegi. Seperti itu. Lalu yang kedua, bagian-bagian kubus. Ini bagian-bagian kubus. Bidang atas. Seperti itu. Lalu bidang di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Yang selanjutnya ada rusuk. Nah, cek. Ada berapa rusuk di sini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Rusuk mana aja? AE, AB, BF, FE, AD, DH, HE. Semuanya ada 12. Kalau ada diagonal ruang itu adalah garis yang diambil dari setiap perpotongan ini ke perpotongan ini. Jadi dia melewati ruang. Makanya dia diagonal ruang. Kalau diagonal ruang disatukan, ini akan menjadi 6 buah limas. Kita udah mempelajari pembuktian volume limas. Gitu. Nah, limas, kan pembuktian volume limas kan dari 6 kan di atas 1, bawah 3, 4, 5, 6. Ada 6. Seperti itu. Kemudian ada bidang alas. Nah, ini ada bidang alas samping, ada juga dia diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ada garis yang pada bidang itu. Jadi dia nggak melewati ruang. Beda lagi dengan diagonal ruang, dia melewati ruang. Nah, ada berapa diagonal bidang pada kubus lunak dan putih? Ada berapa diagonal bidang pada kubus? 6 kali 2 berapa? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Ada berapa diagonal ruang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, setelah lunak dan putih memahami bagian-bagian kubus, ada bidang, ada rusuk, diagonal ruang, bidang alas, diagonal bidang, lalu sudut. Nah, ini seperti itu. Nah, selanjutnya bagian-bagian kubus. Nah, diantaranya adalah 1, sisi kongruen ada sebanyak 6 buah. Nah, yaitu alas, bidang alas, lalu bidang atas kubus, lalu bidang sisi tegak, ADHE, DCGH, BCGF, ABFE. Nah, itu dia bidang tegak. Bidang tegak pada kubus. Jadi ada 6. Atas, bawah, lalu 4 dia bidang tegak. Yang kedua, dia ada rusuk. Nah,
Nah, dia ada rusuk. Rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Gitu. Nah, dia sama panjang. Rusuk pada kubus dia sama panjang. Yaitu AB. Nah, ini AB panjangnya sama dengan BC. BC panjangnya sama dengan CD. CD panjangnya sama dengan DA. Seperti itu. Dan dia juga akan panjangnya dengan AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE. Dia panjangnya sama. Nah, selanjutnya dia mempunyai titik sudut. Ada berapa saja? Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada 8 buah titik sudut. Nah, yang selanjutnya yaitu diagonal bidang yang sama panjang sebanyak 6 buah. Diagonal bidang. Yaitu, ini diagonal bidangnya. Yaitu mana saja? A, B, G, H. Diagonal ruang. Nah, jadi diagonal ruangnya dia ada 4. AG, jadi tarik garis ke sini. AG, EC, BH, dan DF. Itu ada diagonal ruangnya. Lalu bidang diagonalnya. Nah, bidang diagonal, nah, dia ada 6. ABGH. A, B, G, H. Nah, ada 6. Jadi kalau dibayangkan di sini A, B, G, H. Di bawah aja dia akan bentuk persegi panjang. A, B, G, H. Kayak gini. Kayak A, E, G, C. Kayak gini. Lalu mana lagi tadi? Nah, lalu EFCD. EFCD. Lalu BCHE. BCHE. Kemudian FGDA. FGDA. Kemudian BFHG. BFHG. HD. BFHD HG. BFHG. BFHD harusnya. A, B, C, HD. Lalu AEGC. AEGC. Jadi ada 6 diagonal ruang. Nah, ada 6 bidang diagonal. Ada 6 bidang diagonal pada kubus. Seperti itu. Selanjutnya, harus mengetahui sifat bangun kubus. Jadi ini ada 6. Nih pelajari lagi bagian-bagian kubusnya. Ada 6. Sisi kongruen, rusuk, titik sudutnya, diagonal bidang, diagonal ruang. Hati-hati beda kebalik antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Kalau diagonal bidang dia bentuknya garis. Kalau bidang diagonal dia bentuknya persegi panjang. Seperti itu. Berarti kebalik. Kalau diagonal ruang dia bentuknya garis. Jadi ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Seperti itu. Oke, sampai sini silakan dipahami dulu dengan gambar-gambarnya. Kalau ada yang bertanyakan silakan tanyakan Nuna dan Putih.
Oke, kita lanjutkan Luna dan Putih. Selanjutnya, Luna dan Putih harus memahami tentang sifat-sifatnya. Nah, sifat bangun kubus diantaranya adalah satu, seluruh sisi kubus berbentuk persegi dengan mempunyai luas yang sama. Jadi sisinya dia berbentuk persegi, mana saja. Nah ini, walaupun terlihat seperti jajar genjang, padahal ini persegi karena dia menggambarkan bangun 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Seperti itu. Nah sebenarnya dia ini adalah persegi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Seperti itu. Jadi dia seluruh sisi kubus berbentuk persegi dengan mempunyai luas yang sama. Yang kedua adalah seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Jadi seluruh rusuk pada kubus sama. Jadi panjang AB sama dengan panjang BC. Seperti itu. Panjang CD, panjang AD, AE, BF, CG, DH, dan selanjutnya. Ada 12. Dia mempunyai 12 rusuk yang panjangnya yang sama. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah masing-masing diagonal bidang. Nah, masing-masing diagonal bidang, hati-hati diagonal bidang dia bentuknya garis. Garis pada bidang. Masing-masing diagonal bidang pada kubus, dia mempunyai panjang yang sama. Perhatikan luas garis BG dan CF pada gambar di atas. Nah, kita lihat BG dan CF. Nah, ini BG, atau jangan BG atau BE. Misalkan BE dan AE. AF. BE dan AF. BE dan AF dia mempunyai panjang yang sama. Nah, itu disebut dengan diagonal bidang. Begitu juga dengan AF, BE, BG, CF, mana lagi? AC, bawa ke sisi AC. Ini nama BD, DG, CH, AH, ED, dia mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya, masing-masing diagonal ruang pada kubus memiliki panjang yang sama. Seperti itu. Dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yang ini, ada 2 diagonal ruang, yaitu HB dan DF. Seperti itu. Di mana keduanya berukuran sama panjang. Ada diagonal ruang. EC, DF, AG, BH, ke sini nih. Nah, ini diagonal ruang. Seperti itu. Ada 4 diagonal ruang. Lalu masing-masing bidang diagonal pada kubus bentuk persegi panjang. ACGE, misalkan ACGE. Ini diagonal bidang.
Nah, ini bidang diagonal, bidang diagonal. Ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Kalau diagonal bidang, nah dia bentuknya garis. Kalau bidang diagonal, dia bentuknya bersih panjang. Ini namanya bidang diagonal. Seperti itu. Oke, silakan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dipahami dulu sifat-sifat bangun kubus.
Oke, salajengna selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat kubus. Sudah dibahas bahwa ada 5. Pertama, seluruh isi kubus dia berbentuk persegi dengan punya luas yang sama. Gitu. Lalu seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Lalu masing-masing diagonal bidang pada kubus mempunyai panjang yang sama. Lalu masing-masing diagonal ruang memiliki panjang yang sama. Lalu masing-masing bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya Luna dan Putih harus memahami tentang jaring-jaring kubus. Gitu. Jadi jaring-jaring kubus itu adalah kubus ini digunting, lalu dia membentuk bidang datar yang dia di mana tidak terpotong atau tersambung satu sama lain. Nah, ini adalah jika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Jadi Luna dan Putih bisa mencoba dengan cara menggunting bagian-bagian ini. Nah, lalu ada beberapa jenis yang akan terbentuk. Nah, ini ada contoh jaring-jaring kubus. Ada bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau ini disusun, dia akan menjadi kubus. Misalkan ini jadi alasnya, ini jadi tutupnya. Seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah alasnya dan ini tutupnya. Oke, silakan Luna dan Putih boleh mencoba di rumah bagaimana menjaring-jaring kubus. Seperti itu. Silakan Luna dan Putih dipahami. Atau kita lihat, kita akan lihat di video YouTube bagaimana jaring-jaring kubus. Shopee 44 Mega Shopping Day. Nah, ini Bapak izin share screen jaring-jaring kubus supaya Luna dan Putih ada bayangan seperti itu. Selamat datang di Mas Hindra Prisma Saputra YouTube channel. Sebelum lanjut menonton videonya, silakan subscribe channel ini. Hai adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Mas Hindra Prisma Saputra. Adik-adik, kali ini kita akan belajar jaring-jaring kubus, mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Yuk kita ikuti bersama. Yang pertama, pengertian jaring-jaring. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan
sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Gambar jaring-jaring kubus. Yang pertama, pola 141. Maksudnya, pada baris pertama mempunyai satu sisi, pada baris kedua mempunyai 4 sisi, pada baris ketiga mempunyai atau terdapat satu sisi. Jadi, pola 141 pada jaring-jaring kubus sehingga membentuk sebuah bangun ruang kubus. Pola 141 pada jaring-jaring kubus yang pertama, ini adalah contohnya. Warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Maksud 141 yang tadi dijelaskan adalah satu sisi pada baris pertama, kemudian 4 sisi, 1, 2, 3, 4 pada baris kedua, dan satu sisi pada baris ketiga. Jadi pola 1, 4, 1. Selanjutnya kita lihat pola 141 selanjutnya. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus pola 141 yang selanjutnya. Kita ingat kembali, warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Contoh jaring-jaring kubus pola 141 selanjutnya. Surprise! Fresh and Swiss chocolate. Terkejut nikmatnya. Contoh jaring-jaring pola 141 selanjutnya. Ini dia. Kita ingat kembali, warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Selanjutnya, pola 141 lagi. Ini gambarnya untuk jaring-jaring kubusnya. Ingat kembali, warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Kemudian masih pola 141 untuk jaring-jaring kubus. Ini gambarnya. Ingat, warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Selanjutnya, pola 231. Maksudnya, 2 sisi pada baris pertama, 3 sisi pada baris kedua, dan 1 sisi pada baris ketiga. Ini adalah contoh gambar jaring-jaring kubus dengan pola 231. Maksudnya 2 sisi, 1, 2 pada baris pertama, 3 sisi pada baris kedua, 1, 2, 3, dan 1 sisi pada baris ketiga. Kita ingat kembali, warna merah adalah alas dan warna hijau untuk atap kubus.
Selanjutnya, masih contoh gambar jaring-jaring kubus untuk pola 231. Warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Masih contoh pola 231 untuk jaring-jaring kubus. Ini contohnya. Warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Dari isi kulkas sampai isi pulsa. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Mau hemat gak pakai ribet? GoFood aja, pasti ada promo tiap hari. Selanjutnya adalah pola 222. Maksudnya, pada baris pertama terdapat dua sisi, pada baris kedua terdapat dua sisi, dan pada baris ketiga juga terdapat dua sisi, sehingga membentuk bangun kubus. Contoh pola 222. Ini adalah contoh pola 222. Kita lihat kembali. Dua sisi, terdapat dua sisi untuk baris pertama. Ini adalah baris pertama, terdapat dua sisi. Kemudian pada baris kedua juga terdapat dua, 1, 2. Pada baris ketiga terdapat dua sisi juga, 1, 2, sehingga disebut dengan pola 222 untuk gambar jaring-jaring kubus. Kita ingat kembali, warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Pola 33. Artinya, terdapat tiga sisi pada baris pertama dan terdapat tiga sisi pada baris kedua, sehingga akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus dengan pola 33. Tiga sisi, 1, 2, 3 pada baris pertama. Dan tiga sisi, 1, 2, 3 pada baris kedua. Sehingga disebut pola 33. Keterangannya, warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Kemudian, ini adalah macam-macam gambar jaring-jaring kubus yang Karena kamu nomor 1, belanja di Blibli, kirimnya cepat, download sekarang. telah kita jelaskan dengan contoh tadi. Di sini terdapat 11 contoh macam-macam gambar jaring-jaring kubus dengan keterangan warna merah untuk alas, warna hijau untuk atap. Adik-adik, sekian video kita kali ini. Ikuti selalu video selanjutnya. Rajin dan semangat selalu belajarnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini.
Nah, itu adalah jenis-jenis dari jaring-jaring. Jaring-jaring kubus. Caranya Luna Putih mencoba dengan cara menggunting kubus itu sehingga menjadi berbentuk jaring-jaring yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, Bapak izin saya screen kembali. Nah, ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dicoba untuk menyusun bentuk-bentuk ini menjadi sebuah kubus. Nah, rumus pada kubus, rumus volume pada kubus adalah S kali S kali S kali S. Sisi kali sisi kali sisi atau S3. S pangkat 3. Seperti itu. Misalkan kalau panjang sisinya adalah 3 cm, maka volumenya adalah 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3, 27. 27 cm kubik. Kemudian luas permukaan adalah 6 kali S kali S. Seperti itu. Misalkan kalau sisinya adalah 3 cm, berarti 3 kali 2, 9. 9 kali 6, 54. 54 cm persegi. Untuk luas permukaan. Seperti itu. Kemudian panjang diagonal bidang adalah S akar 2. Seperti itu. Panjang diagonal ruang adalah S pangkat 3. Seperti itu. Lalu luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. Seperti itu. Jadi misalkan kalau panjang sisinya adalah 3 cm, maka diagonal bidangnya adalah 3 akar 2 cm. Diagonal bidangnya 3 akar 2 cm, diagonal ruangnya 3 akar 3 cm, lalu luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. Jadi 3 kuadrat plus 9, 9 akar 2. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kubus. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman berwarna putih untuk dipahami dulu, silakan mengenai lalu satu mengenai tentang ini kubus, pengertian kubus, bagian-bagian kubus, kemudian adalah sifat bangun kubus, lalu jaring-jaring kubus, dan juga rumus pada kubus. Oke, silakan Luna dan Putih pahami dulu.
Oke, selanjutnya ketika Luna dan Putih memahami tentang kubus, nah adalah pahami selanjutnya adalah bangun ruang sisi datar adalah balok, seperti itu. Pertama, pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Ini contoh balok, seperti itu. Jadi dia mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Jadi sisi ini sepasang dengan sisi yang sebelah sana, sisi ini sepasang dengan sisi ini sepasang dengan ini. Ini bagian-bagian balok. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya dia kongruen, berbentuk persegi. Nah, kalau balok, dia hanya sisi-sisi berhadapan yang sama besar, seperti itu. Nah, bagian-bagian balok, ini bagian-bagian balok. Ada bidang, ada rusuk, ada bidang alas, ada bidang diagonal, gitu. Sama seperti unsur kubus. Gitu. Ada bidang diagonal, ada diagonal bidang, seperti itu. Ada diagonal ruang, seperti itu. Oke, silakan sampai sini Luna dan Putih pahami dulu tentang bagian-bagian balok beserta gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk balok. Bagian-bagian balok. Nah, yang pertama adalah sisinya dia berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang. Seperti itu.
Sisi berbentuk persegi dan juga persegi panjang ada 6 buah, antara lain adalah bidang alas. Nah, Nah, ini adalah misalkan sisinya bentuk persegi. Nah, persegi bawah. Nih, ada yang persegi panjang, ada yang persegi. Yang persegi adalah A, B, C, D. Ini persegi yang atas. E, F, G, H, dia persegi. Persegi panjang maksudnya. Ada juga yang persegi B, C, G, F, A, D, H, E. Seperti itu. Lalu rusuknya 12 buah. Nah, sama, cuma kalau di ini, di balok dia nggak sama panjang rusuknya. Nah, terbagi jadi 3 kelompok kalau ini, kalau balok. Yaitu kelompok antara lain panjang, yakni rusuk terpanjang dan alas balok serta rusuk lainnya mesti sejajar A, B, D, C, E, F, G, H. Jadi ada yang sejajar A, B, D, C, A, B, D, C, E, F, H, G atau GH ini yang sejajar. Lalu ada juga yang yaitu yang tadi yaitu lebar. Lebar 1 adalah rusuk terpendek dari balok dan juga rusuk lainnya yang sejajar B, C, A, D, F, G. B, C, A, D, F, G, E, H. Ini dia terpendek. Kemudian selanjutnya adalah ada yang tinggi, T, ada tusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. AE, BF, CG, dan DH. HE, BF, CG, DH yang tegak lurus. Kemudian titik sudut berjumlah 8 titik. Nah, juga ada titik sudutnya. Yaitu A, B, C, D, F. Ini titik sudutnya. Sama seperti kubus seperti itu. A, B, C, D, E, E, F, G, dan H. Lalu diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya ada 6. Sama AC, BD, F. Nah, ini AC, BD, EG, FH, AH, DE, BG, FC. Ini diagonal bidangnya. Lalu ada diagonal ruang. Ada diagonal ruang, yaitu AG, BH, AG, BH. Ini diagonal ruang. CE. Nah, ini termasuk diagonal ruang. Ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal jangan kebalik, dia berbentuknya luas.
Kalau bidang diagonal. Ini berarti ada ini BCHE, ada ADFG, ada ACGE, ada BFHD, seperti itu. Silakan sampai sini dipahami dulu Luna dan Putih. Oke, selanjutnya sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok. Nah, satunya yaitu sedikitnya sebuah balok mempunyai dua pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Jadi dua pasang segi persegi panjang paling sedikit. Lalu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Rusuk yang sejajar. Dia memiliki panjang, misalkan AB, CD, EF, GH, AE, BF, CG, HD. Kemudian pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni jadi diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Seperti itu. Masing-masing diagonal ruang pada blok memiliki ukuran sama panjang. Diagonal ruang pada balok. Dan masing-masing pada diagonalnya berbentuk persegi panjang. Masing-masing bidang diagonalnya persegi panjang. Nah ini jaring-jaring balok hampir sama kayak jaring-jaring kubus. Ada beberapa jenis seperti itu. Lalu sama halnya dengan kubus, seperti itu. Ini adalah jaring-jaring balok. Seperti itu. Rumus balok ada volume, panjang kali lebar kali tinggi. Lalu luas permukaannya ada 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Lalu diagonal bidangnya adalah akar P kuadrat plus L kuadrat. Atau juga bisa akar P kuadrat plus T kuadrat. Atau akar L kuadrat plus T kuadrat. Panjang diagonal ruangnya adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Dengan keterangan P panjang lebar tinggi. Oke, nanti kita coba menentukan rumus dari ini. Seperti itu. Ya, sampai sini silakan Luna dan Putih dipahami dulu.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke prisma. Nah, setelah Luna dan Putih memahami tentang balok dan kubus, nah selanjutnya adalah pengertian prisma. Ini adalah bentuk prisma. Seperti itu. Ini prisma segi 4, ini prisma segi 5, ini prisma segi 3. Nah, seperti itu. Pengertian prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alasan tutupnya penguraian serta sejajar berbentuk segi N. Seperti itu. Jadi dia dipengaruhi oleh alas dan tutupnya. Penyebutannya seperti itu. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk antara lain persegi panjang, dan renjang sisi tegaknya. Seperti itu. Dilihat dari tegak lurus rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 bagian, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Ini prisma tegak nih, A, B, C, D. Lalu ada prisma miring. Tapi kita biasa mempelajari yang prisma tegak, seperti itu. Kemudian prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, berarti alasnya dia bentuk sini, disebut prisma segitiga. Seperti itu. Ada prisma segi 4, ini bentuknya seperti ini, prisma segi 4. Juga ada prisma segi 5, dan lain sebagainya. Prisma segi N, sampai dia membentuk lingkaran, dia akan mengubah menjadi tabung, seperti itu. Oke, silakan Luna dan Putih pahami dulu mengetahui pengertian prisma. Oke. Nah, ini bagian-bagian prisma. Bagian-bagian prisma diantaranya adalah ada bidang atas, lalu ada rusuk, tegak, ada bidang alas, ada bidang diagonal, seperti itu. Prisma terdiri atas bidang alas dan juga bidang atas, ini atasnya. Seperti itu, ini alasnya. Yang sama serta kongruen, jadi bentuknya sama,
Yaitu kalau ini dia segi 5 dan dia ukurannya sama. Sisi tegak, titik sudut, ini sisi tegak, gitu. Ini titik sudut, ini sisi tegak, ini sisi titik sudut, dan juga tinggi seperti itu. Tinggi prisma adalah jarak di antara bidang alas dengan bidang atas. Ini bidang alas, bidang atas ditarik secara tegak lurus, maka disebut dengan tinggi. Sifat-sifat prisma adalah semua hubungan antara jumlah titik sudut, T, S, sisi, dan juga R pada prisma seperti ini. Lalu inilah jaring-jaring prisma, bentuk-bentuk jaring-jaring prisma. Oke. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring. Oke, Bapak share screen. Hai semuanya, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Di video kali ini aku mau membuat bangun ruang prisma segitiga yang terdiri dari 2 segitiga sama sisi dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Untuk alas dan tutup segitiga, aku pakai ukuran 10 cm tiap sisinya. Untuk sisi persegi panjangnya, aku pakai ukuran tinggi 15 cm. Untuk membuat prisma segitiga, bahan-bahan yang digunakan adalah kertas karton, penggaris, alat tulis, lem, dan gunting. Untuk lebih jelasnya, yuk kita praktekin. Kita buat gambar pola jaring-jaringnya terlebih dahulu ya.
Gambar pola jaring-jaring prisma segitiganya sudah jadi. Sekarang kita buat garis buat peletakan lemnya. Selanjutnya kita gunting polanya ya. Setelah selesai digunting, kita tekuk sesuai garis polanya ya. Selanjutnya kita lem dan bentuk sesuai pola. Dan prisma segitiga. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ini prisma segi 5, jaring-jaringnya seperti ini. Jaring-jaringnya seperti itu. Nah, ini prisma segi 6, seperti itu, jaring-jaringnya seperti ini. Rumus pada prisma adalah luas alas kali tinggi.
Tentukan luas alasnya dulu, lalu dikali tinggi. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas dikali keliling alas kali tinggi. Yang pertama dihafal dulu aja si rumusnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang limas. Nah, ini adalah bentuk limas. Ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, ada limas segi 5 beraturan, ada limas segi 6 beraturan. Nah, ini gambarnya seperti ini, seperti itu. Kalau limas, alasnya dia berbentuk lingkaran, segi N, dia akan mengubah menjadi kerucut, seperti itu. Nah, pengertian limas adalah limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segi 4, segi 3, segi 5, serta bidang tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya. Antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Limas dengan mempunyai alas bentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut dengan piramida. Oke, silakan pahami dulu pengertian limas tuna dan putih.
Oke, kita lanjut lagi, Luna dan Putih. Nah, ini adalah bagian-bagian limas. Wah, limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Ada titik puncaknya kalau limas dia. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan berdasarkan alasnya. Jadi kalau dia alasnya bentuk segitiga, maka dikatakan limas segitiga. Segi 4, jadi limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya seperti itu. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Jadi kalau dia bentuk segi N atau bentuk lingkaran, si alasnya dia bentuk kerucut. Sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut limas piramida. Nah, ini terkenal juga disebut dengan piramida seperti itu yang berada di Mesir. Tinggal di searching aja di Google, mudah sekali, piramida Mesir seperti itu. Nah, ini bagian-bagian limas, ada rusuk tegak, ada bidang diagonal, ada bidang tegak, seperti itu, bisa dilihat. Oke, bangun ruang limas terdiri atas bidang alas, ini alasnya. Sisi tegak, ada sisi tegak. Lalu rusuk, ada rusuknya, ada titik puncak, dan juga tingginya, seperti itu. Jumlah sisi tegak sama dengan jumlah sisi alas. Nah, jadi sisi tegak sama dengan jumlah sisi alas. Apabila alasnya segitiga, maka jumlah sisi tegaknya juga ada 3. Kalau dia ada 4, sisi tegaknya ada 4. 1, 2, 3. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Alasnya bentuk segi 5, maka jumlah sisi tegaknya terdapat 5 sisi juga. Jumlah rusuknya adalah kelipatan 2 kali bentuk alas. Apabila alasnya segitiga, maka jumlah rusuknya ada 6. Apabila alasnya 4, maka rusuknya ada 8. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari sisi alas. Nah, ini tinggi limas. Jarak terpendek dari sisi alas ke titik puncak ini. Seperti itu. Tinggi limas selalu tegak lurus dengan tinggi potong sumbu simetri pada bidang alas. Nah, ini adalah jaring-jaring limas. Seperti itu. Silakan teman-teman dilihatkan dulu. Ini adalah jaring-jaring limas, limas segi 4, limas segi 3, seperti itu. Ini limas segi 3, ini limas segi 4, seperti itu. Limas segi 5, limas segi 6, seperti bintang dia kalau dibuka. Seperti itu. Kita lihat. Kita lihat ada tidak ininya.
jaring-jaring limas. Kini, Nestle Indonesia menghadirkan produk minuman Oke, Bapak izin share screen. Ini adalah jaring-jaringnya. Hai semuanya, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Di video kali ini aku mau membuat limas segi 4 dengan panjang sisi persegi 10 cm dan tinggi segitiga 10 cm juga. Kita gambar dulu ya limas segi 4-nya. Untuk membuat limas segi 4, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton, penggaris, alat tulis, gunting, dan lem. Untuk lebih jelasnya yuk kita praktekin. Kita gambar pola jaring-jaringnya dulu ya. Nah teman-teman, gambar pola jaring-jaring limas segi 4 pun sudah jadi. Selanjutnya kita gunting ya. Setelah digunting, kita tekuk sesuai garis pola. Selanjutnya kita lem dan bentuk sesuai pola. Nah teman-teman, limas segi 4 pun sudah jadi. Semoga bermanfaat ya. Oke, begitu Luna dan Putih mengenai limas, jaring-jaring limas.
Gue Kita lanjutkan seperti itu. no worries guys. Kita lanjutkan mengenai selanjutnya, yaitu tentang Dimas bagian-bagiannya. Yang jaring sudah. Nah, ini adalah volume. Volume limas ada 1/3 luas alas kali tinggi. Luas permukaannya adalah jumlah luas alas ditambah jumlah luas tegak. Nah, kita sedang membahas bagian-bagian ini. Oke, untuk soal-soalnya ini. Misalkan kalau di sini katanya untuk menambah pemahaman uraian di atas ini, suatu kubus mempunyai panjang rusuk 6. Rusuk itu kemudian akan diperpanjang seberapa kali panjang rusuk semula, sehingga volume berubah menjadi sesuatu nilai K dari panjang rusuk tersebut. Nah, berarti kita cari K-nya. Seperti itu. Yang kedua adalah rusuk balok bertemu dengan suatu balok dengan perbandingan 4/1. Apabila volume balok pada 32 liter, luas permukaan balok itu adalah, pertama kita lihat bukan dulu, mencari nilai rusuk balok, lalu mencari luas permukaan balok. Total perbandingan dari volume adalah 4 kali 4 kali 4 kali 16. Lalu diameter, R2-nya 100 cm. Kali dapat, permukaan luasnya adalah 432 desimeter. Seperti itu. Lalu nomor 3, satu balok punya luas alas 48 cm, luas sisi samping 3 cm, dan luas sisi depan 10 cm. Berapa volume dari blok itu? Nanti tentukan persamaan-persamaannya. Seperti itu. Ya, nanti kita bahas untuk soal-soal ini di pertemuan selanjutnya pada materi volume dan limas. Volume limas balok yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.